aku nggak bisa bilang perceraian sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bagus malah gitu ya, karena memang ada plus minusnya. Gue punya teman cerai, gue tanya bukan so sorry to hear that atau ya maaf ya atau gimana, dan soal itu berita buruk, tapi how do you feel? Jadi kayak ditanya dulu, ini sebenarnya is it a good thing or a bad thing for you? Jadi ngelihat orang tua berantem itu untuk anak kecil juga buruk gitu kan. Efeknya itu berdampak ke psikologinya dia. Anak diciptakan untuk menjadi perekat, itunya bagiku tuh kurang fair untuk anaknya. Karena merasa anaknya adalah sumber solusi dari pernikahannya dia, yang kalau ada masalah anaknya. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, buat kamu yang baru lihat juga episode kita nih agak baru ya, ada studio baru. Yeay, dan kita punya sofa baru. Sofa dari Vivere. Wah, cakep banget ini sofanya. Yeay, nah episode kali ini kita mau ngebahas sesuatu bukan hal yang baru, tapi sudah menjadi fenomena gitu ya di beberapa waktu terakhir. Hal ini berhubungan banget sama saya. Gitu. Apa tuh? Karena kita mau ngomongin divorce. Waduh. Tapi divorce yang berbeda, yaitu grey divorce. Grey divorce adalah perceraian yang terjadi, divorce yang terjadi di saat rambut mulai grey. Loh, kamu grey? Iya. Tapi udah duluan divorce sebelum grey. Weh, gue tuh ahead of the time. Tapi intinya grey divorce ini dilalui oleh mereka pasangan-pasangan yang sebenarnya sudah cukup menua alias sudah berumur, bukan lagi pasangan muda alias sebenarnya udah old married couple, dan mereka bercerai, berpisah ketika udah mulai usia-usia 40 tahunan ke atas gitu, atau sebenarnya lebih tepatnya di usia pernikahan yang udah lumayan belasan puluhan tahun gitu. Misalnya aja nih Bab, kayak pernikahannya Lydia Kandau sama Jamal Mirdad itu kan juga sebenarnya bisa disebut sebagai grey divorce. Karena mereka sudah 27 tahun menikah. Betul. Atau misalnya kayak ada Mark Sungkar sama istrinya Fanny Beauty itu 22 tahun. Wow, kita belum nyampe tuh sampai segitu. Betul. Atau mungkin yang terakhir ini misalnya kayak Ari Wibowo gitu ya, sama mantan istrinya Inge Anugrah itu udah 16 tahun pernikahannya. Iya, Dewi Yul dengan Reza Etapi itu 23 tahun katanya. Wow. Gitu. Nah, grey area lagi. Grey divorce ini sebenarnya yaitu usia pernikahan yang udah cukup matang ya, di atas 10 tahun lah kayaknya. Kenapa perlu ada penamaan ini? Mungkin karena orang-orang pada dasarnya mungkin ya, kita juga pernah berpikir seperti itu dulu, bahwa kalau udah lama bareng, masa sih bisa cerai gitu kan. Udah terbukti bisa bertahan selama itu, kok bisa sih? Iya, kadang-kadang kita berpikir ya bahwa kenapa ya kok bisa ya pasangan yang udah anaknya udah gede-gede, dianya udah tua-tua, kok pisah gitu. Bahkan mungkin ini terjadi juga di teman-teman kalian gitu, atau di keluarga kalian yang mungkin anaknya udah sepantaran kita, terus orang tuanya berpisah gitu. Terus kayak kita pasti berpikir kayak kenapa gak dari dulu aja nikah? Kenapa gak dari dulu aja sih bercerainya misalnya gitu. Karena kok sekarang udah anak gede baru bercerai. Iya, gitu. Benar. Ini mungkin kalian juga sendiri yang mengalami orang tua yang begitu, bisa jadi. Nah, kita sebelum lebih lanjut, kita mau bacain komentar-komentar netizen di Instagramnya Parent Talk dulu nih, yang kita angkat topik itu dan rame. Salah satunya mungkin aku duluan. Ya. Dari The Living ID, ini pernikahan selama apapun usianya bukan berarti jaminan pernikahan itu paling hebat. Bisa jadi ada yang menjalani pernikahan sampai lama dan memilih tak berpisah karena belum siap tentang anggapan masyarakat. Belum siap secara finansial, atau pihak istri misalnya tidak bisa untuk sendirian karena apa-apa mengandalkan tenaga pasangannya. Dan banyak alasan lainnya yang sehingga apa itu kebahagiaan tak lagi menjadi tujuan. Hanya menjalani hidup sesuai norma di masyarakat aja. Kerasa banget sih Bu. Benar. Jadi kita mungkin juga mau sedikit komentari ya hal itu, bahwa memang banyak pasangan yang sudah lama menikah sebenarnya sudah banyak berantem atau sudah tidak cocok, atau sebenarnya sih gampangnya kalau pacaran itu udah pasti putus gitu. Tapi nggak putus, nggak cerai juga. Alasannya itu masuk akal. Ada yang mungkin merasa tidak punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri atau anak-anaknya di saat berpisah. Ada yang takut dengan omongan orang lain, entah itu keluarga atau masyarakat, tetangga, segala macam. Dan itu kisah nyata sih, banyak pasti. Benar. Sebenarnya ini juga ada pendapat yang aku juga menarik nih. Ada yang alasannya capek bersabar puluhan tahun, tapi
perangai pasangan nggak berubah. Oh tapi maksudnya pasangannya tuh nggak berubah-berubah gitu. Itu suka terjadi juga ya di Iya, bahkan sebelum Grey gitu ya, sebelum Grey divorce terjadi juga kadang-kadang di antara pertemanan kita pun atau misalnya dari komentar-komentar teman-teman followers gitu ya suka ada yang bilang aku baru nikah berapa lama gitu, tapi rasanya kok nggak capek banget untuk bersabar menghadapi dia gitu. Itu padahal kalau dibilang usianya juga paling baru berapa tahun pernikahan gitu. Gitu. Tapi kan dipendem terus tuh akhirnya menjadi bola es ya. Semakin besar gitu. Jadinya nggak tahan baru berani untuk bercerai di usia-usia yang udah senja gitu. Nah, ini ada juga nih ada yang komen gini, kalau di pengalaman kerabat mereka cerai karena suaminya selingkuh dan ada juga suami yang nggak nafkahin. Pernikahan udah 20 tahunan dan anak udah pada besar, bukannya makin tua makin bijak malah nyari masalah. Ya bisa aja di usia ke belasan atau puluhan itu terjadi sesuatu, yaitu misalnya berselingkuhan atau tiba-tiba bangkrut nggak menafkahkan, bisa jadi alasannya itu. Betul dan kita juga sebenarnya ada deh teman kita juga yang memang orang tuanya tuh berpisah di usia mereka yang sebenarnya ya senja lah ya, udah tua gitu ya. Sampai anaknya nih yang berada di tengah-tengah gitu kan di antara orang tua yang bercerai juga sampai bilang, "Mau ngapain lagi sih nikah gitu?" Toh juga kasarnya paling 10 tahun 20 tahun lagi sama-sama sadar aja maksudnya ya udah bakal sendirian meninggal juga gitu loh. Terus nanti mau emangnya sakit sendirian terus mau meninggalnya amit-amit sendirian misalnya gitu. Jadi justru dibalikin, mau ngapain lagi sih, apa yang dicari setelah cerai gitu karena udah tua ini. Tapi sebenarnya di sisi lain Bab, aku ngelihat bahwa memang tipe-tipe atau tipikal orang zaman dulu yang saat ini mungkin udah jadi Grey divorce tadi ya, berarti kan usianya se-baby boomers gitu ya Bab ya, di atas kita kan. Iya, mungkin angkatan orang tua kita itu. Tipe-tipe mereka mungkin memang masih minim informasi seputar pernikahan gitu ya. Terus kayak misalnya ada minim informasi soal pemberdayaan perempuan, minim informasi financial literacy soal equality in marriage gitu ya, sehingga hal-hal yang kayak gini terjadi udah di masa senja, begitu ngerasa kayak gue udah nggak kuat lagi nih gitu, baru bisa. Atau ada alasan tertentu, misalnya tujuan gue bertahan karena pengen anak-anak pada saat nikah pokoknya di pelaminan ada orang tuanya masih lengkap kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah baru setelah anaknya menikah habis itu bercerai gitu. Jadi makanya kenapa usianya memang usia senja gitu ya. Nah, memang satu faktor besar adalah anak biasanya. Kenapa dia menunggu tidak bercerai, tunggunya sampai udah Grey istilahnya karena anak. Satu tadi yang Nucha bilang, anak itu di pernikahan pelaminannya lengkap, atau as simple as mungkin sekolah anak sudah selesai sekolah, setidaknya merasa kewajiban orang tua udah selesai. Jadi udah deh, gue udah nggak mau lagi sama dia, gue ceraiin aja kasarnya kayak gitu. Itu juga ada. Nggak mau anaknya broken family, itu juga ada. Nggak mau anaknya nanti sulit untuk cari pasangan, anaknya nanti diomongin di masyarakat. Faktor anak tuh besar ya sebenarnya. Menurut kamu gimana ini? Kita dig deeper dulu di situ tuh. Kalau misalnya karena anak, is it worth it? Aduh, nggak bisa bilang itu worth it apa enggak ya kalau kita bertahan demi anak. Ada sisi baiknya dalam artian ya mungkin cara pikir orang ya yang lebih senior pasti pengennya yang penting bapak dan ibu itu ada di dalam satu rumah demi anak ini. Utuh tuh menjadi sesuatu hal yang penting banget. Bisa jadi ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa yang namanya utuh tuh atau utuh tuh nggak harus dalam satu rumah, tapi ketika lo butuh gue akan ada. Jadi gue memilih untuk ya udah divorce aja karena memang ini misalnya nggak sesuai dengan value gue gitu ya, atau misalnya lebih banyak menyakiti gue gitu, mendingan gue pisah aja. Tapi ketika lo membutuhkan gue akan ada, gue akan hadir. Nah mungkin utuh dalam konsep yang seperti itu bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Yang kedua bisa jadi alasannya itu yang sebutannya kalau belum pernah dengar adalah empty nest syndrome. Jadi nest dalam bahasa Inggrisnya itu adalah nest, yang Indonesianya adalah sarang. Jadi sarang yang tiba-tiba kosong. Tiba-tiba kosong tuh anak bisa menikah, terus pindah rumah, atau anak kuliah di luar mungkin, merantau. Itu hal-hal seperti itu membuat yang kayak ini hubungan suami istri yang sudah terbiasa ada anak. Dan fokus perhatian, fokus cintanya, fokus kehidupannya tuh di anak. Sehingga si anaknya udah keluar, nggak tahu lagi nih cara berbagi cintanya, cara menyatakan cintanya kepada pasangannya seperti apa, kosong rasanya. Dan sejak itu mungkin hubungannya mulai
merenggang gitu. Bisa sih, Emptiness anak syndrome. tuh kan bisa menjadi perekat antara orang tuanya, tapi bisa jadi ya gitu merenggangkan gitu ya. Tapi dalam hal ini mungkin dalam pernikahan tuh anak merekatkan hubungan ayah dan ibunya, tapi ketika dia udah nggak ada lagi, udah dia tumbuh besar, terus Iya, dia nggak ada dewasa dan perekatnya lagi. keluar dari rumah, sudah tidak ada perekatnya lagi nih di rumah itu antara suami dan istri ini, dan jadinya kembali kayak ketika nggak ada anak, gue gimana ya sama Iya. pasangan gue, dan justru misalnya jadi oh ternyata selama ini tuh gue entah nggak cocok atau gue nggak ngerasa serak atau misalnya kehadirannya tuh bikin nggak nyaman dan lain-lain, makanya mungkin juga baru bercerai gitu ya. Nah, jadi aku juga kemarin kan ada postingannya dari podcast kita di Instagramnya Parent Talk dibuat jadi reels tentang semacam alasan punya anak gitu. Ya. Ada beberapa komentar yang berkata bahwa anak adalah perekat seperti yang kamu bilang, anak adalah sumber cinta, kebahagiaan mendekatkan suami dan istri, bapak dan ibunya, sempat sumber cerita masalah. Aduh, bagi aku mungkin kalian berbeda ya, tapi bagi gue anak diciptakan untuk menjadi perekat, itunya bagiku tuh kurang fair untuk anaknya. Karena merasa anaknya adalah sumber solusi dari pernikahannya dia yang kalau ada masalah anaknya. Jadi ujung-ujungnya nanti ke depannya kita juga mengalami cerita-cerita seperti anak jadi tempat cerita orang tuanya. Bapak cerita ke anaknya tentang ibunya yang kejelekan ibunya, dan sebaliknya ibu cerita ke anaknya tentang kejelekan bapaknya. Bahkan kadang-kadang anak itu di tengah-tengah disuruh untuk kamu tuh bilang bapakmu nih jangan begini, atau sebaliknya bilang mamamu nih jangan ini jangan itu, kalau mau gini. Anak tuh lama-kelamaan sekali dua kali mungkin bisa berhasil, artinya jadi oh akhirnya kalau anaknya ngomong berhasil nih. Tapi lama-kelamaan ini banyak banget risetnya bahwa anak itu akan nggak betah juga, meledak juga, akan tersiksa juga, karena tanggung jawabnya sebenarnya bukan di anak. Hubungan itu benar-benar tanggung jawab di hubungan suami istri, tanggung jawabnya di suami istri. Iya. Gitu. Jadi begitu aku baca itu, aduh sayang banget, kasihan banget anaknya sebelum lahir aja udah diharapkan jadi sebagai marriage counselor. Anaknya sebelum lahir aja udah diharapkan jadi psikolog buat orang tuanya. Iya. Nah ini nih yang menumpukan, dalam tanda kutip menumpukan kebahagiaan ke anaknya. Begitu anaknya nggak ada, ya udah terus gue apalagi dong, ternyata suami gue begini ya selama ini ya, ternyata gue nggak cocok ya, ternyata gini. Nah ini baru loh tercipta yang seperti ini. Nah, selain itu sebenarnya ada alasan lagi, justru ketika biasanya kan usia-usia yang udah tadi tuh udah beruban itu usia-usia pensiun ya kan, ketika kembali bersama kok lo udah jadi orang yang beda, atau justru kayak oh lo selama ini kan jarang ada di rumah misalnya gitu, jadi begitu bersama lagi tuh kayak ngerasa nggak cocok gitu ya. Iya kayak pandemi kemarin yang Iya, selama bener. ini biasanya adalah di kantor, nggak ketemu 9 to 5, nggak ketemu pulangnya malam suaminya. Seems like oke lah suami, kalau bagi istri, suami gue nggak ada di rumah kayaknya biasa aja. Tapi ternyata pandemi lockdown kelihatan 24 jam 7 hari seminggu sama suami atau sama istri sama pasangan, keluar tuh ternyata nggak ketidakcocokannya. Nah itu loh. Bener, bahkan ada yang sampai bilang pandemi itu adalah masa-masa latihan menuju hari-hari pensiun, karena di mana suami dan istri lebih banyak di rumah bersama, kondisinya ada anak juga. Nah itulah yang bisa dilihat dan menggambarkan dinamika kayak komunikasinya, terus kerjasamanya, terus bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Jadi buat sebagian pasangan yang udah cukup udah cukup usia 10 tahun ke atas gitu, ngerasa pandemi kemarin tuh benar-benar ngeliat gimana bisa memproyeksikan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa tua nanti. Oke, kita disclaimer ya di video ini bahwa kita bukan menerka-nerka seolah-olah pasangan-pasangan itu bercerai karena apa, nggak ada. Ini kita dari yang kita pelajari selama ini, dan kita sendiri tuh juga baru menikah 10 tahun. Dan kita masih beranggapan bahwa harusnya idealnya adalah kita nanti berdua aja nanti. Hidup tuh buat berdua gitu nanti di ujungnya. Ya. Jadi kita masih mempersiapkan hal-hal seperti wajib ya kita ngedate berdua aja, wajib ya kita liburan berdua aja, entah itu berapa rutinitasnya beda-beda, tapi harus diusahakan, harus ada mindsetnya bahwa hidup tuh cuma berdua. Ini kita masih melatih terus, kita nggak tahu, kita masih 10 tahun bisa aja something bad happen in the next few years gitu, atau in the next 10-20 years masih bisa aja, betul. Tapi mindset kita di situ, kita working towards that, bahwa kita nanti berdua aja. Betul. Tapi ya kalau dilihat dari point of view sebagai anak lagi gitu ya,
Aku nggak bisa bilang perceraian orang tua itu menjadi sesuatu hal yang buruk sih, karena Belum tentu ya. belum tentu. Tapi mungkin aku bisa paham kalau posisinya anak masih kecil banget gitu ya. Ya. Bisa dilihat sebagai perceraian orang tua tuh satu bisa jadi inner child bab Betul. ya kan, karena menimbulkan trauma yang cukup besar, damage-nya tuh lumayan pasti buat Iya. anak-anak di bawah umur yang belum ngerti konsep perpisahan. Karena yang ada kehilangan, terus Iya. grieving gitu ya, perasaan duka dan nggak lengkap gitu sosoknya, Iya. nggak ada sosok feminin dan nggak ada sosok maskulinnya. Apa ya? Tapi di sisi lain sebenarnya itu bagus sehingga tidak menjadi toksik di rumah gitu Benar. kan. Itu juga ngelihat orang tua berantem. Itu Untuk juga anak kecil juga kurang. buruk gitu kan. Efeknya itu berdampak ke psikologinya dia gitu sebagai anak. Wah kok misalnya nih KDRT dilakukan misalnya bapaknya kepada ibunya. Oh apakah itu yang memang perbuatan yang boleh dilakukan ya idealnya pasangan apakah kayak gitu misalnya Nanti gitu ya. anaknya kedepannya juga Kedepannya akan juga begitu. jadi nggak bagus. Jadi aku nggak bisa bilang perceraian sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bagus malah Iya. gitu ya. Karena memang ada plus minusnya gitu kan. Jadi gue juga sekarang berlatih kalau misalnya ada teman menikah, gue selalu bilang congratulations and good luck gitu. Jadi pernikahan juga belum tentu sesuatu yang benar dalam hidupnya, bisa aja pernikahan yang toksik misalnya. Dan Ya. on the other side, kalau misalnya gue punya teman cerai, gue tanya bukan oh so sorry to hear that atau ya maaf ya atau gimana, dan soal itu berita buruk, tapi how do you feel? Jadi kayak ditanya dulu, ini sebenarnya is it a good thing or a bad thing for you? Jadi ada juga yang pasangan kenapa Grey divorce ini terjadi memang udah nggak tahan sama pasangannya dan sudah Benar. masih mencari cara gimana caranya lebih baik, gimana caranya membenarkan kondisi ini, misalnya entah itu perselingkuhan, entah itu ekonomi, entah itu apapun itu, dan dia masih berusahanya menahun. Ya. Menahun akibatnya baru sekarang nih menemukan caranya keluar atau enaknya keluarnya gimana, dan itu akhirnya terjadi dan habis itu dia lebih baik, bisa juga. Ya. Dan itu ada gitu. Iya, dan tapi yang mau aku sampaikan juga nih buat kita semua, mungkin yang lagi mencari pasangan atau mungkin yang baru usia pernikahan yang cukup awal, cukup early, yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut. Sebenarnya bukan tips dari expert, kita nggak expert ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang bisa kita coba. Pertama tuh tadi yang kata Aryo, membiasakan diri untuk berdua sama pasangan aja gitu ya. Kita tahu ada anak. Cuman anak ini kan mungkin nggak selamanya hidup sama kita sampai nanti kita tua gitu ya. Jadi bayangkan gimana kalian harus enjoy dengan diri kalian dan enjoy juga sama pasangan. Itu sih karena kan nanti konteksnya kita hanya akan tinggal berdua. Betul. Gitu. Itu pertama. Jadi harus bisa nyaman satu sama lain di luar ada anak atau tidak ada anak gitu ya. Kedua, menurutku yang kita perlu belajar sih dari yang lain gitu untuk sama-sama tahu. Semoga nih nggak di usia yang 20 tahun pernikahan baru ngerasa kok gue nggak nyaman sama lo ya. Jadi kayak kemana aja lo selama ini gitu. Kok lo bisa baru sekarang ngerasa nggak nyaman. Padahal let's say 5 tahun pertama nyaman, 10 tahun mungkin berikutnya kayak berat tapi masih nyaman gitu. Tapi begitu udah 20 tahun dipikir-pikir lagi begitu tua atau istilahnya udah mendekati hari akhir gitu kan. Kalau udah tua apalagi yang dicari Betul, gitu. betul. Jadi kalau memang serasanya udah ada yang nggak serak, nggak cocok, itu tuh yang perlu kita latih nih. Menyampaikan apa sih yang kita nggak suka, menyampaikan apa yang membuat kita jauh lebih nyaman sama pasangan gitu kan, supaya sampai tua tuh kita masih bisa bersama-sama tanpa memikirkan oh kita harus bercerai, oh harus kita ngerasa nggak serak gitu kali ya. Coba deh date night masih dijalanin. Coba deh kayak misalnya date night sama pasangan sejam 2 jam. Apapun itu yang kalian lakukan, tapi coba alihkan distraksi. Let it be about your just the two of you gitu. Tanpa handphone, tanpa anak-anak, tanpa apapun. Nikmatin berdua, bisa nggak sih ngobrol kayak dulu pacaran? Masih bisa nggak sih menemukan saat di saat ya awal-awal masih ada sparksnya, masih ada nggak sih yang hal-hal seperti itu mungkin harus rutin. Rutinnya kita nggak ngomongin tiap hari ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali segala Nah macam. sama kayaknya awareness soal divorce nih kan saat ini udah cukup tinggi, alias buat kita-kita yang muda pun menuju pernikahan sekarang udah ada premarital check up gitu kan, udah ada premarital counseling. Nah itu tuh jadi kita udah bisa preventif jauh hari gitu nggak sih Bab gitu kan, atau bahkan di dalam pernikahan pun itu udah ada tuh kalau misalnya kita udah terjadi gonjang-ganjing berantem kan udah ada counselor, marriage counselor. Jadi kita bisa kayak terapi lah, bisa konseling sehingga sebenarnya agak jauh dari yang namanya
perceraian gitu. Itu sih jadi kita sama-sama sadar bahwa perceraian itu adalah sebuah peristiwa yang mungkin terjadi gitu ya. Tapi ketika kita untuk apa ya, itu bisa menjadi pilihan tapi bisa jadi tidak menjadi pilihan sih dalam hidup. Ya nggak sih? Betul. Nah, itulah yang kita bicarakan hari ini. Semoga membuat kalian melihat ada possibility bercerai di usia senja atau pasangan usia cukup lama masih bisa. Jadi memang kuantitas hubungan atau durasi hubungan itu tidak berhubungan langsung dengan kualitas hubungan, belum tentu. Jadi untuk terbuka aja, dipikirin dulu keadaannya adalah seperti ini dan it's something to think about, bukan sesuatu untuk nilai itu jelek atau itu bagus. Yes, marriage is a hard work. Iya kan? You do the work. I do the. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Jangan lupa untuk follow @curhatbapakIbu dan juga @parenttalk.id. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.